Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasman, dosen Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Fakultas Agama Islam, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Kali ini saya akan menyampaikan rencana pembelajaran salah satu mata kuliah yang saya ampu di Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, yaitu mata kuliah jurnalistik dengan kode MK WPS 7023 323006. Saya selaku dosen pengampu di mata kuliah ini. Maka saya akan jelaskan yang pertama berkaitan dengan CPL Prodi atau capaian pembelajaran yang dibebankan di mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab dan atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Terus mahasiswa juga memiliki pengetahuan dan wawasan tentang ilmu komunikasi berkaitan dengan jurnalistik baik secara teoritis dan praktis. Selanjutnya capaian pembelajaran mata kuliah MK mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan sistematif dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi dan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Yang kedua, mampu dan terampil dalam menulis dan mengedit naskah pemberitaan serta menghasilkan produk-produk jurnalistik. Yang ketiga, memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menulis dan mengedit naskah pemberitaan, mengatur redaksi pers, mendesain, memproduksi dan mengedit foto dan gambar, menguasai produksi video, dan menghasilkan konten atau produk-produk jurnalistik lainnya. Adapun sub CPMK yang terdapat di mata kuliah jurnalistik adalah yang pertama kajian jurnalistik, ruang lingkup dan bahasa jurnalistik, ada yang ketiga pers, yang keempat media massa, jurnalis daring atau online, foto jurnalistik, news atau berita, teknik reportase, teknik menulis berita, wartawan dan jurnalis warga. Nah, itu sub CPMK-nya. Yang selanjutnya adalah deskripsi mata kuliah. Mata kuliah jurnalistik ini menguraikan apa-apa saja yang berkaitan dengan jurnalistik. Termasuk diantaranya adalah dasar-dasar jurnalistik, jurnalisme dasar, prinsip dasar jurnalisme, struktur berita, dan menulis berita. Yang selanjutnya materi pembelajaran yang sesuai dengan sub CPMK-nya. Yang pertama adalah kajian tentang jurnalistik. Yang kedua ruang lingkup dan bahasa jurnalistik, pers, media massa, jurnalis daring atau online, dan juga foto jurnalistik, news atau berita, teknik reportase, teknik menulis berita, wartawan dan jurnalis warga. Nah, itulah materi pembelajaran yang akan diajarkan selama 1 semester. Media pembelajaran yang digunakan adalah media perangkat lunak seperti PowerPoint dan juga menggunakan LCD untuk membantu menjelaskan dalam pembelajaran. Oke, selanjutnya adalah keterkaitan dengan materi yang akan disampaikan selama 16 kali pertemuan 16 kali pertemuan dengan 14 pertemuan materi dan diskusi. Yang kedua UTS dan ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester. Oke, selanjutnya adalah berkaitan dengan materi yang akan diberikan selama 1 semester yang tadi saya sudah sebutkan. Yang pertama adalah pertemuan pertama, yaitu presentasi terkait dengan deskripsi mata kuliah yang saya sampaikan dengan metode ceramah dan juga tanya jawab, karena di situ adalah pendahuluan tentang mata kuliah dan juga perkenalan pendahuluan mata kuliah, pemahaman kontrak belajar dan juga pemahaman terkait dengan
mata kuliah yang direncanakan. Yang selanjutnya adalah materi tentang jurnalistik, ya, pengertian jurnalistik, sejarah dan karakteristik, dan juga elemen jurnalistiknya. Itu materi yang kedua. Selanjutnya, pertemuan ketiga dengan tema ruang lingkup jurnalistik dan bahasa jurnalistik. Ini juga menjadi salah satu contoh video pembelajaran yang saya buat nantinya untuk sebagai syarat Cerdos tahun 2024. Pertemuan yang keempat adalah terkait dengan sejarah pers. Ya. Sejarah pers, pengertiannya, pengertian pers, karakteristik, ya, karakteristik pers dan lain sebagainya, tipologi fungsi pers dan yang lain. Pertemuan selanjutnya berkaitan dengan media massa, ya, dari media massa. Media massa, pengertian media massa, fungsi media massa, peran media massa, ya, karakteristik media massa, jenis-jenis media massa. Nah, selanjutnya berkaitan dengan pertemuan yang keenam, yaitu sejarah dan pengertian jurnalistik online, karakteristiknya, jurnalis online seperti apa, ya, prinsip dasarnya seperti apa, ya, jurnalis online itu, terus juga kredibilitas media online. Pertemuan ketujuh yaitu berkaitan dengan pengertian foto jurnalistik, karena ini berkaitan dengan foto jurnalistik. Jadi karakteristik foto jurnalistik, ciri-cirinya, kategori jurnalistik foto dan lain sebagainya. Pertemuan ke-8 ya seperti biasa itu UTS, ya, ujian akhir, ujian tengah semester, mohon maaf, ujian tengah semester yang nanti akan diberikan tugas, ya, tugas menjawab soal-soal. Selanjutnya pertemuan ke-9 ya itu berkaitan dengan berita, ya, pemberitaan. Jadi di sana akan ada materi berkaitan dengan pengertian berita, konsep berita, jenis-jenis berita, nilai berita, ya, unsur-unsur berita dan struktur berita. Itu di pertemuan ke-9. Pertemuan ke-10 menjelaskan tentang wartawan. Ya, wartawan di situ ada materinya tentang observasi, kewartawanan, konferensi pers, ya, terus press release dan lain sebagainya. Selanjutnya di pertemuan ke-11 nanti kita akan belajar tentang teknik menulis berita. Jadi di situ ada teknik menulis judul beritanya, jadi headline-nya seperti apa, ya, teknis menulis teras berita seperti apa, menulis tubuh berita atau body berita, teknik menulis kaki berita atau leg, ya, nanti di pertemuan ke-11. Nah, pertemuan ke-12 yaitu tentang latihan menulis berita dengan konsep 5W plus 1H. Ini adalah praktek nanti yang akan dilakukan secara tugas mandiri, ya, tugas mandiri. Yang 13, pertemuan ke-13 adalah berkaitan dengan apa namanya, pengertian, ya, tentang wartawan, ya, tadi berkaitan dengan wartawan, karakteristiknya seperti apa, profesi kewartawanan seperti apa, ya, terus menjadi wartawan yang baik itu seperti apa, itu pertemuan ke-13. Oke, yang ke-14 adalah berkaitan dengan jurnalis warga. Nanti di situ bagaimana mahasiswa bisa mengetahui berkaitan dengan jurnalis-jurnalis yang terjadi di masyarakat dengan perkembangan citizennya seperti apa. Pertemuan yang ke-15 yaitu kunjungan lapangan. Jadi nanti mahasiswa akan kita ajak untuk berkunjung ke salah satu media cetak ataupun elektronik, ya, untuk berkunjung ke media tersebut untuk bagaimana agar mahasiswa bisa melihat secara langsung yang berkaitan dengan media-media yang ada, khususnya yang ada di Kota Bengkulu. Selanjutnya berkaitan dengan penilaian. Ya, penilaian yang saya lakukan dalam mata kuliah jurnalistik ini selama 1 semester. Yang pertama, kehadiran saya nilai 30%, ya, hitungannya 30%, tugas 20%, ya, ada tugas mandiri dan juga tugas kelompok yang nantinya membuat makalah dan juga dipresentasikan. Yang selanjutnya UTS, ya, UTS saya 20% dan UAS itu ujian akhir semester
30%. Jadi totalnya 100% untuk penilaian ini. Selanjutnya adalah contoh video pembelajaran yang saya lakukan di pertemuan ketiga, ya, materi ruang lingkup jurnalistik dan bahasa jurnalistik di mata kuliah jurnalistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masih bisa bertemu seperti biasa untuk melanjutkan mata kuliah berkaitan dengan jurnalistik, ya. Jurnalistik hari ini kita akan membahas berkaitan dengan ruang lingkup kegiatan jurnalistik dan juga bahasa jurnalistik. Sebelumnya saya akan absen terlebih dahulu seperti biasa untuk pertemuan kali ini. Oke, Wika, Hadir, Pak. Sela, Hadir, Pak. Afian Bedi, Ria, Hadir, Pak. Lisa, Hadir, Pak. Adiansa, Jarni, Hadir, Pak. Ade, Renaldi, Luka, Juhari, Buku, Iksan, Dian, Hadir, Pak. Fedi, Yoda, Yodi, Pak. Yoni. Hadir, Pak. Iya, sorry. Oke, pertemuan kali ini kita akan coba membahas tentang ruang lingkup jurnalistik, ya, dan bahasa jurnalistik. Oke, pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang jurnalistik, ya. Apa itu jurnalistik? Apa? Kegiatan Profesi, Pak. Salah satu profesi. Salah satu profesi. Oke. Ya, jadi jurnalistik ada, ya. Jurnalistik itu adalah proses bagaimana mengumpulkan berita, ya, mencari berita, mengumpulkan berita, menulis dan juga menyebarluaskan atau mempublikasikan. Ya, itu kegiatan jurnalistiknya. Kita berbicara tentang ruang lingkup jurnalistik. Ya, ruang lingkup jurnalistik yang pertama, ya, jurnalistik ini merupakan kegiatan menulis berita dan pendapat melalui media massa periodik, ya. Jadi penyampaian berita melalui media massa. Media massa ada berapa? Ya, ada dua, ya. Sini. Media massa periodik itu terdiri dari media massa cetak, elektronik, ada TV, radio, dan media online. Jadi media online juga menjadi bagian dari media massa untuk saat ini. Oke, kegiatan jurnalistik mencakup semua kegiatan yang dilakukan dalam rangka menyampaikan berita dan pendapat melalui media massa periodik cetak maupun elektronik. Ya, jadi semua kegiatannya berkaitan dengan media cetak, ya, media elektronik, dan juga media online. Itu ruang lingkup yang dilakukan oleh jurnalistik, ya. Itu tadi kita sebutkan berkaitan dengan jurnalistik adalah bagaimana proses mengumpulkan dan mencari informasi, menulis dan juga mempublikasikan. Kalau tidak dipublikasi maka dia bukan menjadi bagian dari jurnalistik, ya. Itu di sini mempublikasinya, ya, boleh di media cetak, boleh juga di media elektronik. Oke, lanjut. Ini kegiatan jurnalistik cetak, ya, surat kabar dan lain sebagainya, itu bagian dari media elektronik cetak. Mereka mempunyai dasar untuk berkegiatan itu. Yang pertama di sini, kalau media cetak di undang-undang persnya, Dewan Pers itu ada tahun 99, elektronik juga di Komisi Penyiaran, ya, itu tahun 2002, terus kegiatan jurnalistik online itu juga 99.
Nah, semua kegiatan jurnalistik baik untuk media cetak maupun elektronik tunduk pada ketentuan kode etik jurnalistik. Jadi semua kegiatan yang dilakukan oleh jurnalis, ya, semuanya itu mengacu pada kode etik jurnalistik nantinya. Untuk jurnalistiknya, ya, apa maksudnya untuk kegiatan jurnalistiknya, mereka berpatokan pada undang-undang yang sudah diberlakukan berkaitan dengan komisi penyiaran, dewan pers dan lain sebagainya. Oke, itu kegiatannya. Ini kegiatan, ya, dari kegiatan jurnalistik. Yang pertama, kegiatan jurnalistik merupakan pekerjaan, ya. Pertama, pekerjaan mencari dan mengumpulkan bahan berita dan pendapat, mengolah dan mengutip, yang menjadi berita, pendapat, ya, menyajikan berita dan pendapat dalam media massa, surat kabar, tabloid, majalah, radio, televisi, dan media online. Artinya di sini, jadi kegiatannya sih mencari dan mengumpulkan, ya, bahan berita. Itu tugasnya jurnalistik, kegiatan yang dilakukan, yang menjadi sebuah pekerjaan. Ada yang sudah pernah jadi wartawan? Belum. Bukan yang sudah mencoba? Ya, semua orang yang melaksanakan tugas jurnalistik yaitu mencari, mengumpulkan, mengolah, mengutip, dan menyajikan berita dan pendapat untuk media massa publik disebut sebagai wartawan atau jurnalis. Jadi banyak sebutan, ada wartawan, ada jurnalis, ada reporter, ya. Kalau di media televisi ada reporter dan lain sebagainya. Tapi ini bagian dari pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seorang jurnalis. Oke, lanjut. Wartawan, ya, wartawan yang melaksanakan tugas mencari dan mengumpulkan bahan berita dan pendapat disebut reporter atau koresponden, atau ada juga yang menyewa kontributor. Jadi banyak sebutannya, ada reporter, koresponden, kontributor, ya. Kalau kalian melihat televisi itu banyak juga, ya, yang supaya penyebutan ketika memberitakan, ya, supaya memberitakan menurut koresponden yang di lapangan atau menurut kontributor yang di lapangan. Tapi kalau kontributor memang dia itu tidak, ya, bahasanya tidak tetap, ya, bukan karyawan tetap media, dia yang dibayar. Maka kontributor itu dibayar sekali buat berita itu berapa, seperti itu. Kontributor ini bisa berbagai macam, maksudnya dia bisa di media apa saja, karena dia tugasnya hanya dibayar ketika mencari berita itu. Makanya kontributor itu biasanya wartawan di media A, ya, dia juga bisa memberikan informasi berita ke media B dengan nominal yang semuanya berapa satu berita itu berapa, seperti itu. Beda dengan semuanya sudah jadi reporter koresponden, itu memang semuanya tetap, ya, media yang dia naungi seperti Somali TV atau media cetak, pokoknya dia sudah bekerja di situ. Oke, reporter, wartawan yang bertugas mencari dan mengumpulkan bahan berita di dalam dan atau di sekitar tempat media massa yang bersangkutan. Reporter, koresponden, ya, wartawan yang bertugas mencari dan mengumpulkan bahan berita di luar daerah atau di luar negeri. Kontributor, orang yang mencari dan mengumpulkan berita atas inisiatif sendiri dan dibayar sesuai kontribusinya, misalnya dibayar berdasarkan jumlah berita yang disiarkan. Nah, kalau ada, ini kan banyak di media online 70, ya, kalian bukan karyawannya, tapi kalau punya berita yang bagus, ya, tapi sudah dibuat, ya, maksudnya itu dibuat beritanya, bukan mentahan, ya. Tahu mentahan, maksudnya mentahan tahu. Contohnya kamu dapat berita, Pak, saya punya berita ini loh. Kamu yang cerita, ya, tidak begitu. Tapi dibuat memang sesuai dengan kebutuhan berita itu. Media itu seperti apa? Cara penulisannya pun harus disesuaikan dengan media ini. Oke, lanjut. Wartawan, ya,
wartawan yang melaksanakan tugas mengolah, menyuping, dan menyajikan berita dan pendapat disebut redaktur. Ya, redaktur. Jadi mengolah, ini yang mengolah, menyuping, menyajikan berita itu disebut redaktur. Wartawan yang mengkoordinir tugas para redaktur disebut redaktur pelaksana. Dan bukan direktur ya, beda. Ini redaktur dengan direktur itu berbeda. Bahasanya aja tur-tur kan? Ya, artinya beda. Direktur lebih lagi. Ya, yang menjadi mengkoordinir redaktur namanya redaktur pelaksana. Wartawan yang memimpin seluruh tugas redaksional dan bertanggung jawab atas seluruh isi redaksional disebut pimpinan redaksi. Ya, jadi kalau pimpinan redaksi ini semuanya. Ya. Jadi dia juga yang mengatur ini nanti bisa terbit atau tidak, kan seperti itu. Ya. Tapi kalau media kan kita sudah tahu, bukan sudah jadi rahasia umum. Setelah pimpinan redaksi ada yang apa? Ada yang di belakang lagi. Siapa pemilik media? Siapa yang memiliki media itu? Maka sebenarnya media itu bisa digambarkan di sini. Ini media siapa? Ya siapa? Seperti apa? Itu akan terlihat ketika ada momen-momen tertentu. Ya. Oh ini media yang ini media yang akan bergambar. Oke, orang yang bertugas mengurus administrasi redaksional disebut sekretaris redaksi. Ya, sekretaris redaksi. Oke, ini redaktur. Tadi ya, redaktur bertugas melaksanakan kegiatan redaksional dalam menulis, mengedit, ya, dan menyajikan berita dan pendapat dalam media massa sesuai dengan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Itu kayak kalau jemaah haji itu kan ada orang yang di sana juga Pak menyajikan berita dari sana kan. Itu namanya koresponden juga. Iya. Bukan reporter. Ya sama, dia kan penyebutannya berbeda, ya. Tadi kan penyebutannya berbeda nih. Tugasnya sebenarnya. Tugas. Ya, penyebutannya. Semuanya itu kan sebenarnya wartawan, ya. Maka kalau reporter ini kan yang biasa, maksudnya itu yang biasa menjadi apa namanya? Sehari-hari penyebutannya nih. Ketika reporter adalah wartawan yang bertugas mencari dan mengumpulkan berita di dalam dan atau di sekitar kota tempat media massa bersangkutan. Jadi contohnya kalau di Bengkulu, ya, kan ada apa tuh, MPTV, ada BTV, ya, yang di dalam kota, ya, di dekat itu. Jadi dia disebut reporter, dia langsung menyiarkan dari kalau apa berita lalu lintas, maka dia akan di lapangan, ya, memberitakan itu. Kalau koresponden ini bertugas di luar daerah atau luar negeri, ya. Jadi penyebutannya. Jadi kalau tadi yang bertugas di mana? Jemaah haji kan ada wartawan yang ikut ya. Nah, kalau pengen haji gratis, jadi wartawan. Nah, iya. Jadi koresponden dia. Dia kan gratis terus itu, ya hajinya, karena dia akan menyiarkan pemberitaan tentang suasana haji di orang Indonesia. Jadi haji di Mekah, orang Indonesia seperti apa. Dan dia kan update terus tuh. Makanya kalau pengen haji gratis silakan jadi wartawan. Ya. Tapi wartawan media nasional, ya, bukan media lokal. Lokal nggak ada kayaknya itu. Ya, yang di lokal belum ada itu kayaknya yang bisa langsung ke ini Mekah, di Madinah kan. Oke, lanjut. Ada lagi? Ya, silakan. Kontributor Pak. Ya. Yang kontributor itu kan apakah mereka itu sudah bekerja di suatu perusahaan tertentu? Seandainya kalau misalnya dia bekerja di suatu media, nah seandainya suatu saat dia dibutuhkan di media lain untuk menjadi kontributor itu Pak, apakah ini menjadi masalah saat dia di perusahaan dia bekerja itu atau tidak? Otomatis kan kalau seandainya dia mencari berita atau satu berita, otomatis dia itu ke lokasinya terlebih dahulu, ke tempat pekerjaannya terlebih dahulu, baru itu ke tempat yang dia dibayar itu Pak. Jadi itu mana Pak yang kontributor itu? Iya.
Kalau kontributor memang biasanya ya kontributor itu memang tidak terikat, ya, tidak terikat dengan media apapun, ya. Tapi dia punya berita dan punya keahlian untuk menulis berita, ya. Makanya bahasanya itu sebenarnya jual informasi lah, ya. Jadi ketika butuh suatu media butuh dengan berita-berita yang susah diakses, dia punya, ya. Maka dihitungnya kan dari misalnya berapa berita yang disiarkan. Nah, biasanya yang menggunakan kontributor itu media-media yang biasanya kalau bisa dibilang ini baru berdiri, ya, atau dia belum begitu berkembang. Sehingga apa? Ketika dia menerjunkan semua wartawan di seluruh daerah, maka belum bisa mencukupinya untuk operasional wartawan itu. Biasanya dia gandeng. Biasanya gandeng itu begini, dia tadi kalau di lokal itu banyak. Semuanya dia di media A, dia juga jadi kontributor di media B. Kayak gitu, dengan berita yang berbeda. Dan biasanya seperti itu. Ya, tapi kalau untuk nanti di perusahaannya ya tergantung perusahaannya. Tapi biasanya kalau media nggak ada ceritanya ribut-ribut itu, dia jadi kontributor si A, kontributor si C, itu biasanya enggak. Karena memang untuk menghidupi media itu besar kosnya. Sehingga kalau banyak kontributor atau banyak wartawan, itu kosnya juga jauh lebih tinggi. Kalau di lokal ketika tidak apa masih banyak yang membutuhkan itu. Tapi kalau untuk secara perusahaan dia tergantung dari perusahaan itu sendiri. Kalau tidak melarang ya tidak ada masalah. Oke? Lanjut ya. Lanjut. Oke, redaktur tadi ini tugasnya ya. Lanjut. Ya, tugas redaktur bertanggung jawab untuk mengadakan berita atau pendapat yang akan dimuat. Oke, jadi kalau kegiatan tadi, ya, jadi kalau berita itu sudah jelas beritanya bla 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 bla. Tapi juga di ruang jurnalistik itu juga selain berita ada juga yang namanya opini atau pendapat. Yang pendapat itu juga bagian dari pemberitaan yang ada di jurnalistik, dan jurnalistik ada opini. Tidak semuanya fakta yang memang ya. Jadi pendapat itu juga menjadi sebuah berita. Banyak kasus terkait dengan pendapat itu banyak. Biasanya perbedaan pendapat ini berkaitan dengan isu-isu politik, ya. Isu-isu politik itu biasanya opini itu lebih banyak di pemberitaan. Contoh bagaimana penafsiran berkaitan dengan aturan pemilu, ya. Ini bisa calon atau tidak, ini sesuai dengan MK atau tidak. Itu banyak. Nah, itu bisa. Oke, itu tadi penjelasan berkaitan dengan kegiatan ruang lingkup jurnalistik untuk pertemuan kali ini. Masih ada pertanyaan? Tidak ada? Ya. Oke, terima kasih. Kita cukupkan pertemuan kali ini dengan mengucapkan lafaz alhamdulillah. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.